Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Putra Maulana dari kelas IS 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu geografi. Berikut beberapa slide yang akan saya tampilkan. Yang pertama, pengertian geografi. Geografi berasal dari kata geos yang artinya bumi, dan graphein yang artinya pencitraan. Jadi menurut etimologinya, geografi berarti ilmu yang menggambarkan keadaan muka bumi. Geografi pertama kali ditemukan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sampai 1906 sebelum Masehi dalam buku Geographika. Dari beberapa pengertian geografi, maka yang digunakan dalam pembelajaran geografi yakni pengertian geografi dari hasil seminar dan lokakarya atau disingkat SEMLOK. Para Ikatan Geografi Indonesia atau IGI di Semarang tahun 1988 yang menyepakati bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Yang kedua, objek studi geografi. Objek studi geografi terdiri dari objek material, substansi materi yang dikaji, dan objek formal, cara pandang dan berpikir terhadap fenomena. Objek material geografi yakni fenomena geosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Objek material geografi bisa menjadi objek kajian ilmu-ilmu lain, contohnya litosfer bisa menjadi objek kajian ilmu geologi, petrografi, dan mineralogi, tetapi yang membedakannya objek formal dari masing-masing ilmu. Objek formal, pendekatan. Geografi dibedakan menjadi pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan geografi dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan keruangan. Pendekatan ini merupakan suatu mode analisis yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang atau space sebagai wadah untuk mengakomodasikan kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Dalam mengaplikasikan pendekatan keruangan, seseorang tidak cukup hanya menyebutnya saja, namun harus secara eksplisit dan jelas menyebutkan tema apa yang akan dianut, serta penjelasan mengenai operasionalisasi pendekatannya. Yang ketiga, prinsip geografi, prinsip penyebaran. Fenomena yang terdapat di geosfer, baik unsur fisik maupun manusia terbesar, tidak merata di permukaan bumi. Contoh, yang pertama, persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. Yang kedua, penyebaran potensi air yang berbeda dari suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Prinsip interrelasi. Fenomena yang terdapat di geosfer, baik unsur fisik maupun manusia, terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain. Contoh, terjadi fenomena banjir parah yang diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Fenomena ini menunjukkan adanya prinsip interrelasi antara gejala sosial dengan gejala fisik. Prinsip deskripsi. Suatu fenomena dideskripsikan melalui tulisan, tabel, gambar, peta, grafik, dan lain-lain secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh, yang pertama, tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, peta wilayah lautan di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, gambar persebaran curah hujan di Indonesia. Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari ketiga prinsip di atas. Dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebarannya, interaksi dan interrelasinya dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Untuk mengkaji masalah hujan, harus dikaji tentang sirkulasi curah hujan di berbagai kawasan dan akibat yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di kawasan tersebut. Keempat, cabang ilmu geografi. Yang pertama, meteorologi, mempelajari cuaca. Klimatologi, mempelajari iklim. Oseanografi, mempelajari lautan. Hidrologi, mempelajari air permukaan, sungai, rawa, danau, dan tanah. Geologi, mempelajari bumi secara keseluruhan, lapisan dan struktur. Geomorfologi, mempelajari bentuk muka bumi dan prosesnya. Antropologi, mempelajari manusia dan kehidupannya, ras dan budaya. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.